Lek temen ten syariate sing jenenge karamah, sing jenenge thariqah, sing jenenge hakikat, sing jenenge laduni datang semua. Mana saiki viral ana Gus Samsudin versus pesulap ijo merah iku. Nek cara Madura ya biru misale, kan separuh kan. Nah, ditanyain kamu ngaji apa? Saya ngaji kitab hikmah, kitab ini. Masya Allah. Berarti omongan itu mengandung begini, kalau kamu ingin jadab, wah ini Gus Samsudin jadab al-jadabi, itu kudu belajar yang juga berfaham PKJ, yang sedikit membid'ahkan, sedikit mengharamkan, datang menjumpai Habib Umar, bertanya tentang bagaimana seorang santri thalib syariat di depan gurunya itu kenapa kok sampai nunduk-nunduk? Kan itu kan haram, Bib. Karena itu menundukkan badan, anggota badan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini haram. Karena dalilnya apa? Sam'an wa ta'atan. Makanya kalau tadi omongan saya pertama apa? Seburuk-buruknya kita seorang santri jangan sampai melupakan satu kaidah, yaitu sam'an, itu yang pasti dan itu yang wajib. Warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli yadin salihah wa ala ma nawabi salafuna salihun ajarahumullah, khususan ila al-imam an-Nawawi wal imam ala nudin as-siddiqi wa salihim furu'ihim wa ila hadrati jami' masyayikhina masyayikh daril falah an Allah yal'an darajatihim fil jannah yanfa'una bisrarihim anwarihim wa alumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'un lana wa lahumul fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala al hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al imam an-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bab istihbabil musafahati 'inda al-liqa' wa bashashatil wajhi wa taqbili yadir rajulis salih wa taqbili waladihi syafaqatan wa mu'anaqatil qadimi min safarin wa karahati al-inhina wa karahati al-inhina. Bab istihbabil musafahah, bab yang menerangkan tentang sunnahnya bersalam-salaman. Indal liqa, ing dalem nalikane ketemu.
wa basyasyatil wajhi lan sunnah bermuka manis, wa taqbilir rajuli saleh lan sunnah ngembung mencium tangannya orang soleh, wa taqbili yadi tataqbili waladihi dan sunnah mencium putra atau putrinya orang soleh, syafaqatan krono welas asih, wa mu'anaqatil qadimi lan sunnah ngerangkul wong kang teka lunga, min safarin saking lelungan, wa karahatil inhina lan haram bungkuk lan makruh bungkuk. Nah, iki nerangno bab Al-Imam An-Nawawi sifatnya orang mukmin, orang muslim itu adalah meniru kesunahan dan mempraktekkan kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnahnya yang sering dipraktekkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musafahah indal liqa, salaman. Lek biyen kula sik ngaji ten sarang ana ijazah musafahah. Musafahah niku enten sanate. Enggak angger salaman. Sebab saiki zaman corona salamane model nunyung ini. Nggih. Utawa ngene. Utawa ketika petinju naik ke ring, nah ini. Atau ketika pemain bola kapten A dan kapten B gini. Nah, tapi ada sanadnya. Waktu itu yang memberi sanad kalau tidak salah Syekhina Abdur Rauf Maimun atau disebut Gus Rauf. Beliau memberi sanad yang musalsal, sanad yang sambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maju satu persatu, di absen. Ketiban kula maju, musafahahnya itu begini. Kenapa musafahah itu harus ada sanad? Kudu ono apa? Sanate. Sebab enten hadisin Nabi. Kurang lebih Kanjeng Nabi niku dawuh, man safahani wa safaha man safahani dakhalal jannah. Sapa wong sing pernah salaman karo aku utawa pernah salaman karo wong sing pernah salaman karo aku dakhalal jannah. Wis gak usah mondok, gak usah ngaji, gak usah poso, gak usah salat, musafahah. Lah kan ngono sih. Loh, itu ada sanadnya. Man safahani. Siapa yang salaman dengan Nabi? Sahabat. Wa safaha au safaha man safahani. Utawa pernah salaman karo wong sing pernah salaman karo aku. Berarti sakwise sahabat sing pernah salaman kali tangan mulyane Nabi, sahabat salaman dengan tabi'in, tabi'in salaman dengan tabi'in, tabi'in salaman karo ulama,
ulama salaman karo ulama sakwise terus sampai dina iki. Dadi sampean kirep mlebu swarga salaman karo aku. Man sofahani wa sofahaman sofahagus fiki dakhalal jannah bila salatin wala siyamin wala zakatin. Wah kacau iki. Nah itu pentingnya kita itu melestarikan budaya salaman. Lebih-lebih salaman kepada orang yang punya sanad hadis yang berbunyi apa tadi? Man sofahani wa sofahaman sofahani dakhalal jannah. Lek arek sarang pondok-pondok salaf khususnya sarang insyaallah nduk sanadun kabeh sing lulus. Lek sing gak lulus yo sowan mek Ramadan tok utawa sowan ketika kate rabi sowan yo ora oleh ijazah. Lah yang dimaksudkan man sofahani wa sofahaman sofahani itu ada caranya yang dipraktekkan oleh guru saya Syekhina Abdul Rauf Maimun. Modeling ini kemudian ada juga dari kalangan para habaib. Habaib itu kalau salaman dengan habib yang lain atau dan orang biasa itu saling mencium ininya. Kemudian wa basyasyatil wajhi, sunnah kita niki bermuka manis, jangan bermuka dua. Bermuka apa? Manis. Bukan itsnainil wajhi atau wajhain, bermuka dua. Naudzubillah min dzalik. Saelek-eleke santri iku wajib mbela kiai ini. Semisal contoh, apalagi sebentar lagi ini kan masa-masa pilgub, pilpres, pilek, pilkab dan itu apa namanya? Kadang kiai kita itu mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan orang umum lainnya. Sering. Kasus contoh seperti guru saya sendiri dan guru kalian Syekhina Maimun Zubair. Itu ketika masalah yang berbau politik, meskipun kita bukan ahlinya, kita cuma cerita mawon. Syekhina Maimun Zubair itu sering mendukung salah satu calon sing jelas-jelas itu kalah. Sing jelas-jelas niku napa? Kalah. Begini yang saya tahu dengar-dengarnya, ya bukan orang politik sih. Sebelum menyalonkan maju, misalnya maju calon DPR, maju calon bupati, maju calon apapun lainnya, itu harus sowan kepada ulama survei. Ulama apa? Survei, bukan ulama dukun, ulama survei. Berapa persentase suaramu di sini misalnya? Itu ketahuan. Semasa nanti tahun 2024 misalnya, Mojokerto, Gus Bara mau nyalon ketua bupati, kemudian Gus Kamal Rifki nyalon wakilnya misalnya, itu harus disurvei dulu. Tidak bisa moro-moro nyalon, tidak bisa, harus ada survei. Seperti itulah katanya. Lah, Syekhina Maimun Zubair itu yang saya dengar dan saya lihat dari orang-orang terdekat beliau itu sering mendukung calon-calon yang wis ketok moto kalah, atau mendukung calon yang berbeda faham. Jangankan faham partainya,
kadang faham akidahnya juga dibela. Seperti kasusnya, katanya ini kasusnya di Pilbub Bupati di Banyumas. Ketika itu salah satu calon itu adalah orang Nasrani. Kebetulan di Banyumas itu ada menantunya Mbah Maimun, namanya Syekhuna Zuhrul Anam atau disebut Gus Anam. Gus Anam ini orang alim alama, bener-bener alim. Mantune Mbah Mun gak alim ke teman, alim teman. Gus Anam itu alumni sarang, guru sorogannya Abah Yai, alim beneran. Terus dipek mantu Mbah Mun. Gus Anam itu sowan ke Mbah Maimun bahwasanya kenapa Mbah Maimun ini mendukung calon dari Partai Merah yang beragama apa? Nasrani. Gus Anam tidak setuju. Lah, makanya kemudian Gus Anam itu didahului oleh Mbah Maimun. Ati Allah wa atiur Rasul. Ta'ato ning Allah, ta'ato ning Kanjeng Nabi. Nalikane Kanjeng Nabi gak ono, gurumu sing kudu ditaati. Apa yang terjadi? Ternyata di bawah bupati yang Nasrani ini, umat Islam di Banyumas itu luar biasa jayanya. Guru Madin, guru TPQ, madrasah ini, madrasah itu, pokoknya yang berbau Islam itu disokong dana ratusan juta. NU di Banyumas itu benar-benar meningkat. Makanya kalau tidak salah dawuhnya Gus Bahai itu pernah mengatakan kalau sudah berbeda pendapat di antara kita dan guru kita, entah itu masalah apapun, kita harus balik ke kaidah awal, undang-undang awal, yaitu apa? Sam'an wa ta'atan. Kenapa begitu? Begini, alasannya itu sederhana, kata Gus Anam. Oh, bukan Gus Bahai, Gus Anam. Apa alasannya? Alasannya itu kita memilih satu calon itu hanya ijtihad, sesuatu yang mubah. Ijtihad itu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Tapi kalau sam'an wa ta'atan itu sesuatu yang wajib. Kira-kira itu seperti yang saya ingat seperti itu dalam Gus Anam. Jadi misal ngapunten, ada dari alumni misalnya, sowan ke Yai, sowan ke Umi, atau Yai badhe matur kula kepingin menikahi mbak ini, fulana ini, binti ini misalnya. Semisal contoh. Kemudian kamu bagaimana? Sampean ya apa? Wis kondo ta wong tuane? Sampun ngene ngeten sampun ya, sampun ya misalnya. Ternyata biasanya sing bagian ngeten iki sing paling biasa istikharah iku umidah. Ketokane apik misalnya kacong karo Claudia Cynthia Bella misalnya. Kan rondo sih ya, gak masalah sih misalnya. Ketemu neng Facebook, sosmed, foto neng Claudia Cynthia Bella. Kacung share seneng dedet ketemu set, wah cocok masuk wis. Wah, jarene Yai bagus sih. Kacong dirabi artis itu luar biasa. Luar biasa. Kemudian istikharah umidah ini gak cocok. Nah, maka kita harus balik kemana ke kaidah yang awal. Kenapa? Apa yang berbunyi sam'an wa ta'atan? Kenapa? Ijtihad kita itu dhonni, sesuatu yang belum pasti terjadi dan itu mubah. Sedangkan sam'an wa ta'atan itu sesuatu yang pasti dan wajib. Maka dari situ Gus Anam beserta punggawa-punggawa waktu itu partai politik P3 akhirnya mendukung sepenuhnya kepada calon bupati itu yang Nasrani. Karena dalilnya apa? Sam'an wa ta'atan. Makanya kalau tadi omongan saya pertama apa? Seburuk-buruknya kita seorang santri jangan sampai melupakan satu kaidah yaitu sam'an, itu yang pasti dan itu yang wajib. Misalnya ya. Jadi napa niki
hadis ini, bab ini tuh masuknya tuh banyak. Bisa ke keluarga, bisa ke rumah tangga, bisa ke kehidupan di pondok pesantren, bisa hubungan kita dengan guru-guru kita dan semuanya. Wa taqbili yadir rajuli saleh, dan sunnah mencium tangannya orang saleh. Nah, ada ulama tarim itu mengatakan seperti ini. Seorang santri kalau mencium tangannya gurunya yang di luar, ini disebut ta'ziman. Tapi kalau sudah mencium telapak tangannya, ini namanya ikraman. Apakah perbedaan antara ta'ziman sama ikraman? Bedanya itu jauh. Kalau ta'ziman, ini memang kewajiban kita. Mencium tangan guru-guru kita itu takzim, wajib. Tapi kalau sudah ada yang punya keinginan untuk mencium telapak tangannya, ini yang luar biasa, karena ini masuk dalam kategori ikraman. Apa ikraman itu? Memuliakan. Apakah beda takzim sama ikram? Beda. Kalau takzim itu memuliakan tanpa harus mengikuti. Tapi kalau ikraman, bahasanya itu kalau orang tahrim itu anta aini waras, bahasanya orang tahrim itu anta aini waras, anta ala aini warasi, kamu itu di atas mataku dan di atas kepalaku. Ini bahasanya itu ikraman. Ikraman itu apa? Mengikuti, mematuhi, memuliakan beserta juga patuh dan tunduk. Ini jarang saya utamakan karena ya beda. Misalnya di orang tarim itu geger misalnya. Biasanya itu ada salah satu dari yang geger ini ngalah. Anta aini waras. Kamu itu jenengan itu lebih mulia di atas mataku dan lebih mulia daripada kepalaku. Artinya di situ ada pemuliaan dan harus diikuti. Kedua, bedanya apa takziman ikraman? Tadi sudah saya katakan, selain itu takzim itu kewajiban, tapi ikraman ini kemuliaan. Bahwasannya kalau seorang santri atau orang biasa mencium telapak tangan orang soleh, mencium telapak tangan nih guru nih, itu barokah itu gede. Kenapa? Karena dari telapak tangan inilah beliau ini membuka kitab. Ono nggak pak kitab ini? Herle lah dari ini. Betul enten nggih. Umi dah buka Quran, gak mungkin ngene. Umi Hani buka pelajaran, gak mungkin ngene, mesti ngene. Nah itulah kenapa kita diharuskan untuk mencium batinul kafi syekhina, mencium mencium telapak tangan guru-guru kita, sebab iki akeh barokah. Selain membuka kitab, membuka Quran, ini tempat untuk sujud. Ono sujud sing ngene. Ono sujud ngene. Mboten enten, keceklok akhire salat sujud ngene. Tangannya ini sering menodongkan Tuhannya di malam hari, mendoakan kalian, mendoakan santri-santrinya, meskipun sudah alumni. Seperti itu. Makanya jangan sampai kita niki nggih, meskipun dekat secara nasab dengan guru-guru kita, meskipun dekat rumahnya dengan guru-guru kita, meskipun kita merasa pernah khidmah, merasa pernah ini dan itu, kemudian ada satu hal yang menjadikan kita niku dadekno suudzon dan dadekno qalil adab, ini bahaya, sangat-sangat bahaya. Al-Imam Nawawi sing ngarang kitab iki Imam Nawawi umur lahire itu hidupnya tahun 400-500 Hijriah. Tapi kenapa kitab itu sampai tahun 2022 Hijriah pinten lagi? 1400 44 47. Teman taga 1444. Saya tata kali 500 ke 1400 berapa tahun? Ayo.
Sing pinter kuliah. 1000-an ya? 1100-an. Lebih. Saya tanya, kira-kira Imam Nawawi ngarang kitab Riyadhus Shalihin iki biyen iku wis duwe sing jenenge hard disk? Belum ada. Ada yang namanya iCloud? Belum ada. Ada yang namanya YouTube? Tapi kenapa karangan Imam Nawawi itu salah satu ulama yang produktif mengarang kitab dan tulisannya masih ada sampai sekarang. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini kitab nomor 2 terlaris di dunia. Yang pertama jelas Al-Quran, gak mungkin kalau sing ngalahno Al-Quran. Jadi kitab yang paling laris itu Al-Quran. Yang kedua Riyadhus, yang sering dicetak, dibaca itu Riyadhus Shalihin. Yang ketiga Dalailul Khairat, wis iku, telu iki, 3 besar. Saya tanya kenapa? Ternyata Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa rahimallahu taala anhu itu setiap badhe ngaji, mau berangkat ngaji, karena dulu ndak ada pondok nggih. Ngaji ke guru-gurunya, ke tempat guru-gurunya, itu mesti di tengah jalan beliau membawa uang untuk diberikan orang-orang yang membutuhkan. Ditanyain oleh temannya, ditanyain oleh orang sekitar, kenapa sampeyan kok setiap mau ngaji membawa uang terus diberikan kepada orang lain, disedekahkan kepada orang? Apa yang menjadi motivasi sampean? Kata Imam Nawawi waktu itu masih seorang santri, beliau mengatakan nawaitu shadaqatan biniyatin annallaha yastur uyuba syekhina. Saya meniatkan sedekah ini dengan niatan saya minta kepada Allah untuk ditutupi seluruh aib-aib guru-guru saya dari pandangan mata saya. Iku niat Imam Nawawi. Ono enggak seorang santri sing duwe pikiran aku tak sedekah 10.000 5.000 tak niati kanggo supaya Allah nutupi aib-aib guruku sing iso tak tontok. Segitunya Imam Nawawi. Makanya gak heran bahwasanya kitab Riyadhus Shalihin salah satu kitab yang paling bermanfaat, karena kedua setelah Al-Quran yang paling laris tercetak. Tereliye kalah. Apa jenis? Siapa jenis penulis ini? Sing wedok iki? Sanhumi ta apa? Apa sih jenis? Ning Anis apa? Oh, no sing wedok iki lho sing Khilya apa? Nah iki lho penulis itu. Fathul Qorib kalah, Fathul Mu'in ngapunten. Kalau masalah jumlah distribusi penciptaan kitab, Riyadhus Shalihin paling banyak. Makanya cor kasarane penulis yang paling kaya Imam Nawawi. Andai kan kalau sekarang ada hak intelek, hak apa namanya itu? HKN itu namanya. Karena ngapunten kalau seorang penulis masih hidup, kitabnya tercetak laris, itu nanti baliknya ke siapa? Musannifnya, pengarangnya. Loh ternyata amalnya Imam Nawawi itu ndak berat kok. Apa diniatnya? Hanya sedekah setiap mau ngaji, setiap mau berangkat ke tempat sekolah atau tempat ngajinya gurunya, hanya untuk niatnya itu supaya Allah itu tidak memperlihatkan aib-aib gurunya dari pandangan matanya. Itu tok Imam Nawawi. Makanya kita niki khususnya saya pribadi itu ingin menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang alim itu, tapi tidak bisa seperti Imam Nawawi. Mergo Imam Nawawi karomahnya itu tidak, menurut saya itu kitab-kitabnya Imam Nawawi itu termasuk mukjizat, bukan karomah lagi, mukjizat. Lah 1100 lho sampai saiki sik ono. Kebayang enggak? Maksudnya ngeten, Pak. Ono enggak karangan ulama sakmono akeh karangane dicetak lebih terbanyak nomor 2 setelah Al-Quran,
dari zaman tahun 500 Hijriah sampai 1444 itu kok masih ada. Padahal dulu nggih, kalau ingin punya kitab sebelum ada komputer, sebelum ada fotokopi harus menulis, nyalin. Makanya ada istilah nuskhoh. Ada nuskhoh itu naskah. Nah, naskah yang terdahulu, naskah yang lebih dulu muncul dan naskah yang belakangan baru muncul. Ala kulli hal, itulah kenapa Imam Nawawi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi katanya, Allah alam, apakah saya keliru bukan? Imam Nawawi itu kalau malam hari ngarang kitab, zaman dahulu belum ada listrik, belum ada PLN, belum ada genset, belum ada power bank, belum ada yang menerangi. Itu kalau malam hari Imam Nawawi depan rumahnya itu ada pohon. Setiap malam itu biasanya kalau Imam Nawawi ngarang kitab itu keluar cahaya. Keluar apa? Cahaya. Loh, makanya dari situlah para ulama itu gak butuh belajar ilmu hikmah. Gak butuh. Lek temen ten syariate sing jenenge karamah, sing jenenge thariqah, sing jenenge hakikat, sing jenenge laduni, dadal semua. Mana saiki viral ana Gus Samsudin versus pesulap mbok ijo merah iku. Nek cara Madura ya biru misale, kan sepero kan. Nah, ditanyain kamu ngaji apa? Saya ngaji kitab hikmah, kitab ini. Masya Allah. Berarti omongan itu mengandung begini, kalau kamu ingin jadab, wah ini Gus Samsudin jadab al-jadabi, itu kudu belajar ilmu hikmah. Padahal ada ulama yang mengkategorikan, pertama itu syariat, kemudian thariqat, kemudian hikmat, kemudian hakikat. Kalau sudah syariatnya mampu menguasai, naik ke yang kedua, thariqat. Kemudian kalau thariqatnya kuat, naik ke yang kedua, namanya hikmat. Kalau hikmat sudah selesai, baru naik yang mana hakikat. Lo iki gak pernah ngaji Fathul Qorib, Safinatun Najah, Mabadik Fikih, Jurumiyah, ujug-ujug wis ngaji kitab hikmah. Iki cara arek SD, arek TK ngaji qiraati langsung juz 5. Yo lambene yo mencong-mencong yo. Hana misalnya, gak pernah ngerti alif ba ta, diajari Devi jilid 5. Mampu enggak? Mulai tekan ke omah buyah, waduh diajari opo karo guru-guru ning qiraati. Seperti itu. Dan ulama itu ndak butuh sing jenenge ngaji thariqat, ngaji hikmah, ngaji hakikat, ndak, Mbak. Mboten. Lek wis kelasi iku syariate kuat, munggah-munggah dhewe. Gak ono sing jenenge ujian syariat, ujian thariqat, ndak ada. Ulama kita itu kalau diberikan Allah karomah tanpa diminta datang sendiri kok. Tanpa diminta apa? Imam sinten jenenge niki? Sing ngarang kitab Fathul Wahabi, Zakaria Al-Ansari. Kalau ngarang kitab peteng telunjuk tangannya menjadi sinar. Wis gak usah jadab-jadaban. Keluar sendiri karomahnya. Gitu loh. Makanya kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu karomahnya itu bukan kok mukhariqatul adat. Karomah itu apa? Mukhariqatul adat, sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai yang ada dalam kenyataan. Itu namanya apa? Karomat. Diperlihatkan sesuatu yang tidak biasa terjadi di kenyataan.
Seperti kehidupanmu dengan dirinya kan apa namanya itu? Inginnya seperti tapi realitanya begini. Itu juga karomah itu. Sesuai dengan kenyataan. Wa taqbili waladihi syafaqatan, dan mencium apa namanya putra-putrinya orang-orang soleh. Dimbung. Yo mari ngono ojo tekan kene mudhun ketemu Gus Najak, ketemu ning Hana. Gus, ning cekel cek tak ambung weng. Ambune minyak, ambune remason, ambune lipstik. Yo gak ngono pisan. Yo wis lek gak oleh ayahe, lek gak oleh ibuke, anake wis tak ambungi. Paham nggih? Jadi putra-putranya orang soleh kita disunahkan untuk menghormatinya, menciumnya. Kalau tidak bisa menciumnya, hormati saja. Diajari yang bagus-bagus, bukan di acara-acaranya gaya TikTok, joget TikTok. Ono sare ngene. Anakku tekan mau kamarku nyanyi lagu. Joko tingkir ngombe dawet bom sopo sing ngajari. Wong kok ngene apa? Apa jenenge? Wong kok ngene. Nanan ngene lho. Dan sak jogete lho. Gak mungkin buyahe ngajari ngono. Ya sida. Ojo buka HP. Nonton sing gak jelas apa teni. Begitu loh. Wa mu'anaqatil qadimi min safari, dan sunnah merangkul seseorang yang datang dari perjalanan. Semisal nanti ini kan sama ketemu dari teman-teman, ketemu alumni-alumni yang dari luar, berpelukan. Tapi pelukannya bukan dengan cipika-cipiki. Terus warung sing lanang, wah sunah rek. Ayo Mbak, gaskun. Loh, kesenangan Juli. Alumni yang teko terus iki wis wanita. Siap budal jam 7:30 kok ngene. Wah, ono sing diinter. Dan ndak gitu. Ya, mencium ini ada batas-batasannya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan perempuan yang mahram, atau yang bukan mahram tapi istri atau suaminya, seperti itu. Dan menciumnya, merangkul itu ada juga caranya. Lek sing tak delok ning para habaib Ibnu Tarif itu bukan cipik pipi ketemu pipi mboten, tapi pundak, mencium pundak ketemu cium pundak. Kata praktekno fahami yang lebus apa sing. Jadi misalnya nggih, ngaten. Jadi misalnya aku ngembung tangan pundak tangane berarti dhek apa? Memundak tengki kiwaku. Ketika aku mencium pundak kirinya, dia mencium pundak kananku. Bukan cipika-cipik pipi ketemu pipi, boten. Boten. Nah, itu kalau kita bertemu dari orang-orang yang telah berbagi, apalagi orang-orang yang baru datang dari ibadah haji. Sampeyan kepingin oleh mujarobe donga golek ana wong sing budal haji, teko budal haji karo budal umroh, teko umroh karo teko haji. Ana wong niku critane. Ketika ana pengumuman jamaah haji daerah ini datang, dia datang lebih dahulu. Padahal gak duwe dulur sing haji, gak duwe kanca sing umroh. Pokoke lek ana wong budal haji teko, parani. Ditodong dijaluk donga. Bu Kaji, Pak Kaji nyuwun donga nggih damel kula. Ben ngono iku. Kenapa? Karena wong haji itu dikatakan membawa mujarrabe doa itu selama 40 hari. Kenapa kok 40 hari? Karena jumlahnya malaikat yang mendampingi orang yang datang dari Baitul Haram itu sebanyak 40 malaikat. Makanya kalau sudah 1 hari malaikat ilang siji, karek 30, terus berkurang. Makanya kalau ingin powerful, masih chargingnya masih full,
Maka todongen wong lagi teko haji, jalukan donga wis sembarang kalir, mujarab tenan itu. Gak perlu niku Samsudin blas pisan. Gak perlu. Nah, itu. Wa karahatil inhina, dan makruh membungkukkan badan. Nah, ini kemarin itu yang sering yang viral ketika ada salah satu guru atau ustadz dari kalangan PKC Persatuan Kathok Cingkrang itu menanggapi videonya santri-santri Al Anwar Sarang ketika Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun itu keluar dari musola setelah ngimami sholat, itu semuanya nunduk gini. Kata ustadz itu mengatakan, wah ini bid'ah, ini tidak boleh, ini haram, karena tidak boleh membungkukkan badan ke hadapan manusia. Maka jawabannya bagaimana? Ada kisah dari yang masyhur di kalangan alumni Tahrim. Ada pemuda yang juga berfaham PKC, yang sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit mengharamkan, datang menjumpai Habib Umar, bertanya tentang bagaimana seorang santri thalib syariat di depan gurunya itu kenapa kok sampai nunduk-nunduk gini. Kan itu kan haram, Bib. Karena itu menundukkan badan, anggota badan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini haram. Maka Habib Umar itu bertanya, wahai pemuda, ya rek nom, duwe pulpen? Gadah. Sing nyilih pulpenmu? Yes. Anak pulpen, nyilih pulpen. Lah kada sing pulpen arek. Ayo. Oke, saya kan arek HP tok pikir gini iki. Wis. Lek HP rokok. Pulpen iki gak ono, misalnya. Nah. Pemuda tadi itu bertanya, "Bib, kenapa kok santri itu kalau ketemu guru itu nunduk? Padahal itu kan penundukannya itu kepada selain Allah, jadi itu haram, musyrik." Kata Habib Umar, di pulpen? Gak ada, Bib. Nyilih pulpen nih. Nah, sampai Habib Umar ini ditaruh dilemparkan ke bawah. Kata Habib Umar, ambil. Khud, diambil. Loh, kamu juga menunduk menghormati pulpen. Lu ndak, Beb, saya kan mengambil pulpen. Enggak mungkin saya pakai kaki gini, Beb. Nah, misalnya ngono. Mestinya saya kayak menunduk ngambil apa? Pulpen. Lah, itu sama halnya ketika seorang santri berhadapan di depan gurunya, maka dia membungkukkan badan bukan karena menyembah gurunya, tapi karena bentuk hormatnya dan tawadhu'nya kepada seorang guru. Sama seperti kamu, ketika saya suruh kamu mengambil pulpen yang saya lempar, kemudian kamu membungkukkan badan, terus ketika kamu membungkukkan badan, saya mengatakan kamu menyembah pulpen dan kamu menolak. Alasannya apa? Alasannya kamu karena ini bentuk mengambil apa? Pulpen. Sama ini halnya terjadi ketika seorang santri di depan gurunya membungkukkan badan. Tapi juga ada batas-batasannya. Tidak membungkukkan badan sampai ndelosor-ndelosor ngene. Koyok apa? Pengawal kerajaan misalnya di sinetron-sinetron Anang Dharma itu loh ya, film-film kolosal nggih, sampai gini, ampun suhu misalnya gitu. Oh no, saya ngene, emot ini, sampai dosor nyembah. Nah, itu baru yang tidak boleh, meskipun niatnya untuk menghormati, karena sujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hanya begini, bukan badan, memang seperti itu.
Semoga kita sampai nanti kita selesai di dunia ini, maksud sampai wis mati, tetap bagaimanapun caranya kita harus menghormati kepada seluruh guru-guru yang pernah ngajar kita. Tidak hanya guru yang ada di Darul Falah, tapi semua guru yang pernah ngajarkan jenengan alif ba ta tsa wajib dihormati. Saya sering ketemu Pak Irham. Pak Imam sering ketemu Pak Irham. Pak Irham orang mana ini? Mojo kumpul gitu. Apa sebelum Mojo Dadi ya Mojo kumpul. Sering saya itu diundang pengajian, bahkan diundang di SMK Raden apa namanya? Kok Raden? Sultan Agung ya. Ternyata gurunya salah satunya ada Pak Irham. Pak Irham itu guru saya di MI Manbaul Ulum MU. Meskipun aku sudah kasarannya itu sudah masuk dalam komunitas Ansor misalnya. Rijalul Ansor melbuk KPK, itu KPK Komisi Korupsi ya. Komunitas pendakwa keren. Dono saiki. Umi Hani karena Ija sekarang acara di Ronas. Mana gak teko ya Kak Rabu. Acara BNN. Barisan Ning Ning dan Bunyai. Ngono BNN. Kok marono ku gawe ya lanang GGG. YGY, ya guys ya. Ngalah kulihal saya diundang ceramah di Sultan Agung, yaitu persiapan untuk UNAS. Di situ ada acara apa namanya ini pembacaan apa namanya? Apa sih ini? Kata UNAS itu. Manakib. Saya diundang untuk mau gitu. Ternyata ada Pak Irham. Apa yang saya lakukan? Terus aku salaman Pak Irham ngene tok. Yo haram aku. Meskipun saya iso ceramah dan yang tak ceramah ini guru saya di MI. Tampung tadi. Acara kemarin di Mojo Pilang. Diundang saya untuk ceramah. Ternyata Pak Irham ada di situ di pondoknya teman saya alumni sekarang itu Gus Lutfi. Tampung tangan. Ada yang tanya teman saya yang sama-sama penceramah. Sinten Gus kok jenengan ngembung tangan? Guruku Gus arek ngono. Guruku MI. Maka ketika badhe maju atau mau ceramah saya bilang ke Pak Irham, Pak ngapunten kula nggih, mboten nyeramahi jenengan, kula nyeramahi tiyang lintuni. Jenengan ningali kula kok muridin jenengan mawon lagi pil dajil ta ngono. Apa pil dajil iku? Hah? Duduk pil dajil apa singkatane? Panjangane? Pilihan dai cili. Ngoten mawon, Pak. Kula niki nggih fikirin jenengan MI biyen, mboten usah lintu-lintunipun. Meskipun gawe umaman, gawe cobaan iki sami niki mboten jenengan. Misalnya kula pas pidato jenengan mudhun kula mudhun Mak, saya sedu kula mudhun. Lha sing ngene jenengan. Tampun. Enten setanglet. Sama-sama yang ceramah. Gus itu sinten jenengan kok ngembung tangane. Itu guru saya waktu di MI Gus Tarik. Jadi meskipun misalnya Romi dadi melu Master Chef ini gini RCTI misalnya ya. Misalnya. Loh, terus dadi penggantinya Chef Juna misalnya. Chef Juna kontraknya habis terus dikontrak jadi jurinya. Misalnya di tengah jalan ketemu guru-guru Darul Falah turun salaman. Enggak, Darul Falah alumni, ngerti aku lewat seludur ngene. Ya karena ya berbeda pandangan, berbeda prinsip. Karena saya ditekankan dari kecil itu siapapun orang yang ngajar kamu itu guru. Pun. Wa an Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anasin akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Al-Imam Abil Khattab mengatakan saya bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ya sahabat Anas, apakah ada di zamannya sahabat-sahabat Nabi saling bersalaman?
Maka Sayyidina Anas radhiyallahu an mengatakan qala na'am. Iya. Memang di antara kita pada zaman Nabi masih hidup, kita bersalam-salaman. Tapi ada juga ulama-ulama yang tidak mau dicium tangannya, ada. Karena merasa tawadhu, merasa tidak pantas. Bukan berarti kalau ada ulama, kiai, gus, habib sing tangannya gelem diimbang terus kita menjustis mereka orang-orang yang sombong, enggak, karena kita disunahkan untuk mencium tangannya. Makanya santri Darul Falah harus beda dengan santri yang lainnya. Meskipun alumni kalau mencium tangan guru-guru panjenengan sampean kabeh kudu wajib ngembung jabone karo jerone. Meskipun wis duwe anak 3, duwe anak 5, duwe putu misalnya. Ana sedhe putu nih. Enak. Durung nggih. Bisa hale. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qalamma ja'a al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'a ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafaha. Sayyidina Anas meriwayatkan bahwa ketika penduduk Yaman sowan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan qad ja'a ahlul Yamani wa hum awwalu man ja'a bil musafaha. Kalau dikatakan siapa orang yang pertama kali yang mengadakan musafaha, bukan Nabi, tapi penduduk kota Yaman, bukan sahabat Muhajirin, bukan sahabat Ansor, tapi sahabat ahlul Yaman yang salama. Kemudian Wa'anil Bara, hadis terakhir nih. Hadis telu ae, ojo kakek, wis sunah telu. Ojo tambahi masna wa thulatsa, ruba wis telu ae. Ana mengatakan ada cuma intermezzo ini. Saya ingat dulu itu di kitab tafsir ayatul ahkam itu ada yang mengatakan bahwasanya ini pendapat tapi sesat, pendapat yang sesat. Umat Islam itu bukan kok maksimal laki-lakinya itu menikah 4, mboten. Itu ayatnya masna wa thulatsa ruba. Bagi orang yang menafsir itu, orangnya ini juga hanya riwayat tapi juga enggak jelas riwayatnya ini. Masna itu bukan kok 2 tapi 2 tambah 2 berapa? 4. Wa thulatsa 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Wa ruba 4 tambah 4. Nah, berarti total berapa? 11. Ini jangan didalilkan ini, bahaya ini kalau di Ansor, ini di Jalan Ansor. Masna itu 2 tambah, bukan, kenapa kok masna itu 2 tambah 2? Iya, karena kalau pakai istilah 2 bukan masna, tapi isnain wasalas, bukan wasulasa. Waruba, bukan waruba. Katanya secara dilihat dari segi pandangan tulisan lughahnya, kalau yang dimaksudkan itu 2, 3, 4 bukan pakai kata masna wa thalatsa wa ruba, tapi isnain wa tsalas wa arba'. Katanya seperti itu. Tapi kalau menggunakan lafadz lughah masna itu bukan kok 2 tapi 2 tambah 2, 4, tsulasa 3 tambah 3 menjadi 6. Totalnya berapa? 10. Waruba 4 tambah 4 berarti berapa? 8. Di total berapa? Jadi seharusnya kata orang itu mengatakan umat Islam laki-laki itu boleh menikah bukan 4 tapi 8. Mbok. Ono mana guyonan arek Ansor? Itu pun dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan. Iki potongannya kepirahi maneng ini. Apa itu? Di kakak itu masih banyak kolom kurang ajar ini. Paham gak ya? Kakak kan berapa baris itu? Ada 8 atau 9 itu. Ada 10 itu. Itu yang indikasi bukan 4 ya di situ, faktanya di situ katanya. Kurang ajar. Ala kulli hal. Wa 'anil Bara radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani
fayatasafahan illa ghufira lahu qabla ay yatafarraqa. Rawahu Abu Dawud. Masyaallah, ini hadis yang harus kita cek pegangi. Hadisnya apa? Ma min muslimin ora ana utawi wong muslim yaltaqiyani iku padha ketemuan sapa muslimain fayatasafahani mongko nuli padha salaman sapa karone illa ghufira kejaba mongko di ngapura lahuma apa maring muslimin qabla yatafarraqa ing dalem sedurunge pisahan karone. Jadi sampean ketemu nggih mau teko ketemu karo kancane salaman. Ini dosa-dosa sampean sing cilik-cilik nalikane salaman iku mau ya, sebelum sampean pulang ke rumahnya masing-masing itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sampean ning kene 3 jam berarti itu menggugurkan, menghilangkan dosa-dosa sing cilik-cilik. Kenapa? Karena dosa sing gede bodoh tahu taubat, dosa ngrasani, dosa misuwi, dosa apa lagi? Nyereweti dan sebagainya. Tapi kalau dosa gede butuh taubat. Dosa yang berhubungan dengan manusia butuh yang namanya memaafkan dan seterusnya. Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa yang urusannya jalurnya hablum minallah tapi yang sighar, yang shaghair. Dosa-dosa sing cilik. Rawahu Abu Dawud wallahu alam bishawab. Mugi-mugi ini yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua. Semoga apa yang menjadi niat yang diperintahkan oleh masyayikh kita Pak Syekh Darul Falah untuk mengadakan ketemu alumni setiap bulannya ini, kita termasuk catatan golongan santri-santrinya Mbah Maimun, santri-santrinya Abah Yai, santri-santrinya Habaib, santri-santrinya Habib Abdullah Baharun, santrinya Habib Alwi Al-Attas, santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, santrinya para kiai, kiai NU, para habaib-habaib. Kalau kita niati hadir di sini untuk menyenangkan hati guru-guru kita, maka nanti kita ketika susah disenengno atine kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, sebelum doa, saya berpesan satu saja. Kita apa yang kita lakukan ini adalah bentuk tawadhu dan penghormatan kita karena tidak ada pembalasan yang setimpal dari santri kepada gurunya kecuali melok acara alumnya. Makanya yang belum hadir kita doakan semoga bisa hadir, dan yang hadir semoga tetap hadir sampai besok kita berpisah di dunia ini. Amin Allahumma amin. Semoga yang datang saya doakan rezekinya lancar, menemukan jodohnya, mempunyai keturunan yang soleh solihah, menjadi ahli Al-Quran, ahli ilmi, ahli dunia, ahli akhirah. Semoga hasil maksud sahil umurat, dimudahkan semua urusan-urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya ijazahkan untuk alumni, bagian ijazah itu saya. Meskipun aku gak kiai jazab, bukan kiai thariqah syamsudiyah, tapi thariqah ngajiniyah misalnya, ngajiniyah misalnya. Saya dapat ijazah yang sudah saya berikan ke beberapa wali santri dan alhamdulillah kok top chair yo tak kekno ning alumni wali santri kok durung sing top chair yo gak wani. Ini juga saya amalkan dan anak-anak Darul Falah juga tak suruh mengamalkan ini. Ijazah apa? Ya mesti ini ijazah wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, arba'ah mi'ah wa khamsina marrah, 450 fi kulli yaumin. Bebas dibaca mari tahajud boleh,
mari subuh oleh, 100 mari subuh, 100 mari zuhur oleh. Pokoknya sedina aja nganti kurang sangka 450. Ini yang mengijazahi langsung oleh guru saya Bunyai Heni Maimun Zubair. Ketika sowan ke sarang, saya diijazahi oleh beliau untuk membaca wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ndak usah diniati apapun, niatono niat zikir krana melok sunnahe Kanjeng Nabi. Karena wirid ini sering atau wirid yang zikir yang disukai oleh ulama-ulama tanah haram. Ulama-ulama Mekah dan Madinah itu sukanya mewiridkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini dibaca oleh santri-santri sarang ketika subuh. Allahu terakhirnya hasbunallah mesti. Itu 450 kali. Dan ini sering kemarin ada wali santri ya, yang urusan keluarganya itu sedang kacau, gak disopo karo ibuke, mau keluar dari rumah situ sama suaminya. Tiba-tiba malamnya setelah membaca itu, ibunya ini sudah 1 bulan atau 1 minggu tidak pernah ngajak ngomong karena kena omongan orang lain, saudaranya yang ngompor-ngompori kudu ngusir anaknya. Malamnya itu mimpi, ibunya ini mimpi kalau barang-barang anaknya ini dikeluarkan, dijunjung, diringkesi karo wong-wong gede dhuwur, bodyguard Ferdi Sambo. Duh, ibuke takok, "Loh, sampean sapa?" "Aku bodyguard." "Apa sampean rene kok njunjungi pakaiane ringkesi anak, pakaiane anak-anakku?" "Oh, sampean ning kene gak gelem ngomong kok ngusir sampean ning kene. Tak tokno ae anak sampean, tak golekno omah." Ojo balekno. Akhirnya besoknya ibunya ini ngomong ke anaknya ini, wali santri ini, untuk tidak keluar dari rumahnya. Alhamdulillah top chair. Terus seminggu diamalkan lagi terus, sementing istiqomah. Ojo ngene, wah maca rek kate ujian apa skripsi, maca iki tok aku yo gak isek mulai saiki. Pangeran ku butuh dirayu jauh-jauh hari. Wong dirimu dirayu suwe, ya ta gak? Baru ijo lek oleh setahun, 2 tahun kan. Pangeran yo kurang lebih seperti itu, dia dirayu sih. Kemudian seminggu setelah dia mengamalkan, kepinginnya mau jualan cilok. Masya Allah seakan deh. Akhirnya jalan-jalan, ketemu ruko mau disewakan, tanya ke ibu-ibu yang ada di situ, "Bu, mau ini rukonya disewakan?" "Oh iya Mbak, sampean cari ruko yang disewakan tak?" "Iya." "Ayo ke rumah saya aja, dekat dari sini, pinggir jalan. Itu ruko milik anak saya, tapi sudah baru 3 bulan itu atau 5 bulan itu udah nggak dilanjutkan dan mesti harganya lebih murah." Alhamdulillah, sing asale rego 12 juta jadi 3 juta. Masya Allah. Ini diwacana mawon terus nggih monggo Gus. Mungkin kalau tambah dosis. Ojo langsung pertama lek wis oleh pertama second nggih, sampeyan sulan iki sret metu urus insyaallah. Sing angel jodohe temu tak jodohe tenan. Wis teko to jodohe. Sing gak temu jodoh-jodohe berarti jodohmu ning akhirat. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya rabbal qiraati hadzal kitab bi barakati hadzal istima'. Iftah lana futuhal 'arifin sir umurana muratan ya akhirah. Sunan qasidatun ya akhirah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan rizqan halalan wasi'an barakan. Wasihatan ruhaniyatan zahiran batinan wa ilman wa dzurriyyatan shalihatan alimatan
وحجا عمرة زيارة نبينا وعن صلى الله عليه وسلم بنادينا من الرسل وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.